Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Yunita, guru kimia SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 gelombang 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Padang. Saya melakukan PPL siklus 2 SIN 2 dengan materi bilangan oksidasi dengan model pembelajaran discovery learning. Semoga video saya ini berguna bagi diri saya sendiri dan berguna bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas dipersiapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Jaga, gerak. Berdoa, mulai. Konsep reaksi, reduksi, dan oksidasi. Ya, yang kemarin konsep reduksi dan oksidasi ditentukan dengan 3 cara. Apa-apa saja? Yang kedua, yang ketiga. Konsep bilangan oksidasi. Tahu nggak anak-anak ibu mengapa garam ya dimasukkan ke dalam sayuran sebelum dikasih air? Siapa yang tahu mengapa? Ya, berdiri Sophia. Garam dapur atau NaCl memiliki sifat yang unik karena dapat merubah titik-titik dan titik beku lautan, diantaranya ialah air. Mengapa NaCl dapat merubah titik beku dan di suatu lautan? Penyebabnya karena saat berada dalam lautan, NaCl akan berdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Sedangkan molekul H2O selalu membentuk ikatan hidrogen antara molekul air. Dasar dari ikatan antara H2O ialah adanya momen dipol. H memiliki sifat elektronegatif yang rendah dan O memiliki sifat elektronegatif yang tinggi. Dengan adanya ion Na+ dan Cl
berarti suhu yang lebih tinggi. Oleh karena itulah garam dapur atau NaCl dapat menaikkan titik didih air. Nah, berarti apa artinya dia pengikatan atau pelepasan tadi? Pengikatan atau pelepasan? Hah? Apa? Berarti dia adalah pengikatan. Ah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita kan masuk nanti adalah bilangan oksidasi. Sebelum kita mulai, kita pretest dahulu. Ini link pretestnya. Silakan buka Androidnya, anak-anak ibu. Ini linknya, ya. Silakan, ini linknya. Ibu kasih waktunya 5 menit saja, ya. Sudah? 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 Sekarang ditanya, siapa yang dapat 100? Tunjuk tangan. Belum? Belum. Nanti setelah dijelaskan mungkin semuanya dapat 100 ya. Yang dapat 80? Iya, 2 orang. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk. Perhatikan Bapak Ibu, sekarang kita adalah materi kita pada pagi hari ini adalah aturan biloks. Apa artinya biloks? Bilangan oksidasi dan penentuan bilok unsur. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nanti anak-anak ibu, yang pertama mampu mendeskripsikan ketentuan bilangan oksidasi, menentukan bilok atom suatu unsur dalam senyawa atau ion. Nanti juga menentukan reaksi reduksi dan oksidasi ditinjau dari
Oksidator. Nah, sekarang perhatikan ini. Ada Pb, ada PbO, ada H2, ada Pb ditambah H2O. Yang mana yang oksidator, yang mana yang reduktor? Kalau dia mengalami reduksi, nah, lihat ini, ya, dia disebut dengan oksidator. Kalau dia mengalami oksidasi, dia disebut dengan reduktor. Paham? Paham. Kalau sudah paham, Ibu berikan videonya. Nanti anak-anak Ibu silakan mengisi LKPD. Ya. Perhatikan videonya. Sahabat-sahabat juara, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang reasedox, Nah, silakan isi LKPD-nya. oksidasi. Nah, bilangan oksidasi adalah muatan relatif atom dibandingkan atom lain dalam molekul atau ion. Bilangan oksidasi ini ditetapkan berdasarkan konvensi Eiffel. Konvensi atau perjanjian Eiffel yang pertama, bilangan unsur bebas dalam molekul unsur sama dengan 0. Contoh, pada molekul unsur H2, maka bilangan unsur H adalah 0. Begitupun pada O3. Silakan dijawab. Unsurnya Ya, sambil menonton kemudian yang videonya. kedua, jumlah bilangan unsur dalam suatu senyawa adalah 0. Contoh, pada senyawa H2SO4, maka 2 kali atom H ditambah dengan 1 kali atom S ditambah dengan 4 kali atom O, maka jumlah total biloxnya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jumlah bilox unsur dalam ion sama dengan muatan ionnya. Contoh, pada ion oksalat C2O4-2-. Maka 2 kali bilox atom C ditambah 4 kali bilox atom O sama dengan -2, di mana -2 ini adalah muatan dari ion oksalat tersebut. Kemudian yang ketiga, bilox unsur dalam senyawa. Kita lihat, untuk atom H, biloxnya sama dengan +1. Contoh, pada senyawa HCl, bilox atom H di situ adalah +1. Namun, ada kecuali. Bilox atom H kecuali ya pada hibrida. Apa itu hibrida? Hibrida adalah atom H berikatan dengan logam, di mana bilox atom H pada hibrida tersebut adalah -1. Contoh, pada senyawa CaH2, bilox atom H di situ karena berikatan dengan Ca yang merupakan logam, maka bilox atom H-nya adalah sama dengan unsur Cl dalam HCl3 adalah A. Nah, silakan dijawab. Ya, silakan dijawab video apanya, LKPD-nya. Bisa? Bisa? Umumnya sama seperti klor, yaitu -1. Contoh, pada senyawa FeCl3, bilox Cl di situ adalah -1. Bisa? Bisa. Nah, kita bahas ya. Yang nomor 1, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Nomor 1, bagaimana aturan cara menentukan bilangan oksidasi? Sama bisa tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya. Tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan. Yang pertama, bilox atom dalam unsur adalah 0. Contoh, NaFeO2H2 memiliki bilox 0. Yang kedua, bilox unsur golongan 7A dalam senyawa binernya adalah -1.
Contoh, bilox F dalam senyawa KF dan BaF2 adalah -1. Yang ketiga, bilox unsur logam selalu bertanda positif. Bilox unsur golongan 1A dalam senyawanya adalah +1. Contoh, bilox atom Na dalam NaCl adalah +1. Bilox unsur golongan 2A dalam senyawa adalah +2. Contoh, bilox Ca dalam CaCO3 adalah +2. 4. Bilox ion tunggal sesuai dengan muatannya. Contoh, Na+1 muatannya +1, O-2 muatannya -2, F+3 muatannya +3. Yang kelima, bilox unsur hidrogen dalam senyawa +1. Contoh, dalam H2O, HCl, H2SO4. Yang keenam, bilox unsur oksigen dalam senyawanya adalah -2. Contoh, dalam H2O, Na2O, Al2O3. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Contoh, H2, NaOH, CH3, COOH, KNO3, total biloxnya adalah 0. Yang kedelapan, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Iya, berarti ada berapakah aturan cara penentuan bilox? Benar? Contoh yang sudah kita tentukan. Ya. Paham ya cara mencarinya? Silakan. Saya Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri Nanang Nova Saputra sebagai moderator dan teman saya Fatur Rahman. Kaila, Panitra Manani. Baiklah, materi yang akan dibacakan oleh Fatur. Mengapa PbO disebut sebagai oksidator? Karena mengalami reduksi PbO. Kedua, mengapa H2 disebut sebagai reduktor? Karena mengalami oksidasi H2. Apa yang dimaksud dengan oksidator dan reduktor? Reduktor adalah zat yang memproduksi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Bagaimana cara menentukan oksidator dan reduktor dalam suatu reaksi reduksi dan oksidasi? Reduktor adalah zat yang memproduksi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Baiklah, hanya sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NH4+. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Fatur.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu tentukan bilangan kelompok 2. Tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NH4+. Baiklah, untuk jumlah bilangan oksidasi NH4+ yang bermuatan yaitu 1. Terus untuk jumlah bilangan oksidasi H sama dengan +1. Maka untuk mencari nilai N adalah bilangan oksidasi N ditambah 4 bilangan oksidasi N ditambah 4 dikali bilangan oksidasi H sama dengan 1. Positif 4 dipindah luaskan menjadi negatif. Maka bilangan oksidasi N sama dengan -3. Apakah kelompok 2 mengerti? Mengerti. Benar? Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sudah mempresentasikan. Apakah anak-anak ibu paham semuanya? Dari materi kita bilangan oksidasi. Apakah dimengerti? Semangat? Ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang bilangan oksidasi? Siapa yang bisa? Nah, berdiri ya. Ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan kesimpulan belajar hari ini yaitu tentang bilangan oksidasi. Yang pertama, didapat aturan-aturan tentang bilangan oksidasi yaitu ada 8. Yang pertama, bilox atom dalam unsur adalah 0. Contohnya seperti Na, Fe, O2, H2. Yang kedua, bilox unsur golongan 7A dalam senyawa bintangnya adalah -1. Contohnya bilox F dalam senyawa Kf. Yang ketiga, bilox unsur logam selalu bertanda positif, yaitu contohnya bilox atom Na dan dalam NaCl adalah +1. Yang keempat, bilox ion tunggal sesuai dengan muatannya. Contohnya seperti Na1+ yaitu muatannya +1. Kemudian O2- yaitu muatannya sama dengan -2. Yang kelima, bilox unsur hidrogen dalam senyawanya adalah +1. Contohnya H2O, HCl. Yang keenam, bilox unsur oksigen dalam senyawanya adalah -2. Contohnya H2O, Na2O. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Contohnya H2O, NaOH. Yang kedelapan, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Kemudian kesimpulan yang didapat yaitu pengertian dari oksidator dan reduktor. Reduktor adalah zat yang dalam reaksi redoks mengalami oksidasi, dan oksidator adalah zat yang dalam reaksi redoks mengalami reduksi. Baiklah, cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita sudah menyimpulkan bahwa bilangan oksidasi akan ditentukan dengan 8 cara, ya. Kalau dia berdiri sendiri berarti dia adalah 0. Kalau dia ada muatan berarti sesuai dengan jumlah muatannya. Kalau O sudah menjadi ketetapan berarti dia adalah -2. Kalau H berarti adalah positif 1. Ya, nanti ini ada poliotomik, ada atomiknya. Ya, nanti ada juga kita dapatkan di dalam reaksi
Sekarang anak-anak ibu nanti boleh berdiri mencari pasangan masing-masing. Karena pelajaran kita adalah berpasangan oksidasi dan reduksi. Artinya nanti ada laki-laki, ada perempuan. Ya, kita cari pasangannya. Boleh berdiri. Siapa dapat pasangannya? Silakan ke depan. Tentukan bilox F dalam FeO. Jumlah bilangan oksidasi FeO adalah sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi FeO sama dengan min 2. Maka bilangan oksidasi F ditambah 1 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Bilangan oksidasi F ditambah 1 dikali min 2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi F ditambah min 2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi F sama dengan 0 ditambah 2. Bilangan oksidasi F sama dengan 2. Jadi bilangan oksidasi F dalam FeO sama dengan 2. Iya, tepuk tangan. Iya. Semangatlah. Iya, lanjut. Pelajaran kita untuk minggu besok, dengar ibu. Untuk minggu besok, anak-anak ibu silakan pelajari tentang tata nama senyawa. Ya, tata nama senyawa. Ya, pelajari nanti di rumah. Ya, baca buku referensinya, silakan di ringkas. Ya.